Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini sangat senang sekali kita bisa ngobrol bareng dengan istilah nyusu panas. Nyusu bareng Pak Nasikin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Hari ini dengan suasana yang sangat cerah ini, kita bincang-bincang sejenak kaitannya dengan PJJ. Yang kita ketahui bersama saat ini sedang pandemi, yang mana sekolah belum diizinkan untuk pertemuan tatap muka. Nah, kita mau bincang-bincang sejenak dengan narasumber kami dari Kepala SMA 2 Klaten, juga Kepala SMK Jogonalan, dan juga dari komite, juga dari orang tua. Kita gali bersama, nanti kita rumuskan bagaimana pembelajaran yang saat ini yang seperti apa yang diinginkan. Mungkin yang pertama kami berikan dulu ke Pak Harja. Silakan Pak Harja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang Bapak Ibu, guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Jogonalan, Pak Kacapdin, Pak Komite, orang tua wali murid, dan yang hadir di sini juga ada Pak Kasih SMK dan Kepala SMK Negeri 1 Jogonalan. Terkait dengan PJJ, ya, SMA Negeri 2 Klaten pernah menjadi mini piloting pembelajaran tatap muka yang memerlukan banyak prasyarat yang tidak mudah. Dari awal sampai akhir kita membuat simulasi pembelajaran tatap muka itu kira-kira 5 kali perubahan video. Kemudian dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 13 November 2020, dan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ternyata juga saya pikir kalau pertanyaannya efektif atau tidak karena banyak rasa ketakutan waktu itu, maka belum efektif dan baru 2 minggu kemudian sudah harus berhenti karena tata kelolanya seperti itu. Dan di masa PJJ saat ini, saya pikir kemarin saya juga ada 3 anak yang menghadap saya dari pengurus OSIS gitu, dan juga dari anak-anak yang di jurnalistik. Dia sudah bosan di rumah, mungkin ya sama. Nah, anak Jogonalan juga sama, pengen sekolah, pengen disangoni gitu ya. Paling tidak nek isuk jadi berangkat mandi disangoni. Iya, nah, betul. Di sekarang itu situasi seperti ini, saya pikir kepala sekolah itu harus bisa memastikan gurunya mengajar, sementara Pak Guru Bu Guru harus bisa memastikan siswanya belajar. Maka tentu kolaborasi dari berbagai komponen termasuk orang tua, wali murid. Ini sekarang pembelajarannya di rumah. Maka Bapak Ibu bisa saksikan di media baru beberapa saat saja wong tua dipasrai jadi guru gitu ya. Wis ra kuat gue. Ada penganiayaan sistemik gitu, yang kemudian masuk di media. Nah, saya pikir ini juga hadir Pak. Ya, nanti kita cross check dengan ke Pak orang tua nanti kan itu Pak ya. Ya, seperti itu. Dari Ibu SMK nih. Iya, terima kasih Pak Nas. Ini terkait dengan PJJ Pak, kalau Pak Harjo tadi menyampaikan sudah pernah melaksanakan, dan ini untuk anak-anak SMA mungkin kaitannya dengan sarana prasaranya tidak jadi masalah gitu. Tetapi kalau untuk anak-anak SMK Pak, ini tentu anak-anak juga sudah bosan, dan kami juga merasa prihatin. Besoknya apakah anak-anak SMK jadi SMA, karena kan belajarnya teori terus. Nah, ini juga keprihatinan kami terkait dengan
permasalahan itu. Mungkin dari orang tua juga sama dengan Pak Harjo, sudah mau ngajari misalnya anak-anak jurusan TKJ misalnya mau ngerimping kaya ngapa pontong ya mboten mangertos nggih Pak nggih. Tidak tahu carane bagaimana, jadinya malah pusing sendiri. Ini kalau secara teknis Pak Nas. Kalau secara karakter tadi Pak Harjo menyampaikan betul. Saya sering tanya sama anak-anak itu, nek mboten sekolah niku kula ajeng ngadus men wegah. Niki orang tua juga sama Pak. Pernah saya tanya, Bapak Ibu jenengan kesulitannya nopo? Ternyata kesulitannya kalau pagi gugah saja susah lah, apalagi kudu ngajari. Nah ini kaitannya dengan yang SMK ini yang saya juga cukup prihatin kaitannya dengan karakter Pak. Jadi kalau misalnya yang di SMA mungkin juga banyak teori, mungkin langsung bisa. SMK ketika materi itu disampaikan mungkin anak-anak tahu Pak, tapi yang saya sangat prihatin itu kaitannya dengan karakter. Nyun sewu niki Pak Nas sama Pak Harjo, saya dari SMK ketika pelajarannya itu tatap muka ditunggoni niku mesti eneng sing kecolongan, mbuh hamil, embuh ada yang tidak mau sekolah dan seterusnya. Apalagi niki pun setahun. Saya juga selalu sampaikan sama Bapak Ibu guru BP, cobi jenengan mang hubungi anak-anak, orang tua seperti apa lah, nanti dari pihak orang tua monggo bisa menyampaikan Pak kira-kira yang di rumah seperti apa. Nah kalau saya sebagai kepala sekolah niku prihatinnya kaitannya dengan karakter Pak. Ya. Ini susah juga, ngaten Pak Nas. Nggih. Menarik tadi Bu Kasik, Bu Kapasora menyatakan gugah we kangelan Pak. Iya. Apalagi ngajari ya ngaten ya. Nah, menurut panjenengan pripun Pak niki dari pendapat Pak Harjo dari ini tadi orang tua pripun niki Pak dari jenengan iya, Pak. Ya terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah maupun dari Pak Kepala Sekolah dari SMA 2, saya sebagai orang tua bisa merasakan betul Pak apa yang menjadi kendala di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Memang ya sampaikan Ibu Kepala Sekolah itu betul sekali. Anak-anak itu kalau bangun ya mungkin terlalu siang, subuhnya aja mungkin lewat kalau yang muslim ya. Jadi pertama kali sebagai orang tua pagi itu 5:30 itu baru bisa dibangunkan, atau mungkin jam 6 baru bangun. Nah untuk masalah pembelajaran, Nyun sewu mungkin kita sebagai orang tua juga mempunyai pendidikan yang terbatas Pak. Jadi kalau untuk mengikuti kegiatan yang sekarang ini banyak yang kesulitan. Nah untuk itu harapan kita ya kita hanya berharap lewat apa ya, lewat HP dan lewat mungkin lewat laptop itu pun juga terbatas Pak. Mungkin kalau di daerah tertentu kendalanya sinyal, mungkin ya sinyal itu tidak bisa langsung lancar. Kalau mungkin di daerah kota sini, mungkin di sekitar sekolah sini bisa-bisa saja, enak-enak saja. Nah itu untuk harapan kita sebagai orang tua, ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Nah setelah itu dari pihak sekolah nanti bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberanikan diri Pak untuk sekolah tatap muka. Walaupun nanti sistemnya bagaimana, mungkin separuh 50% dulu atau bagaimana, yang jelas bisa masuk. Karena apa? Satu, manfaatnya kalau nanti masuk itu bisa anak-anak itu bisa semangat kembali untuk sekolah. Apalagi kita di SMK itu nanti juga ada prakteknya, mungkin yang kelas 2 itu ada PKL dan sebagainya. Itu harus apa ya, harus tahu dengan nyata, real untuk apa yang dikerjakan. Oh gitu, okay. Itu Pak ya. Jadi harapan kita pokoknya kalau bisa untuk tahun ajaran yang akan datang itu bisa tatap muka. Walaupun nanti sistemnya bagaimana, saya yakin dari sekolah maupun dari pihak dinas bisa memikirkan hal ini. Sementara itu Pak, saya mewakili dari wali. Dari kacamata komite seperti apa Pak? Coba Pak, ya, pembiji saat ini. Ya, kami dari komite harapannya juga sama dengan wali murid, pandemi segera berakhir, pembelajaran segera bisa tatap muka. Pernah kami
dengan komunikasi dengan wali murid apa yang diinginkan selama ini, ternyata semua sama dan belajar tatap muka ya. Tapi kami selaku komite nggak langsung kami respon, kami tetap komunikasi dengan pihak sekolah, bu kepala sekolah dan guru pernah kami sampaikan. Karena apa? Kalau kita mengadakan belajar tatap muka itu harus ada persyaratan khusus, mungkin termasuk ada persetujuan dari gugus tugas kabupaten atau mungkin kecamatan. Memang kami sudah berusaha Pak, tapi itu tadi kalau kita memaksakan diri kita juga nggak berani. Harapan kami sebetulnya sama dengan wali murid, pandemi sudah 1 tahun lebih, semoga berakhir, vaksin segera terlaksana, pandemi selesai. Itu saja Pak harapan kami dari komite untuk demi anak-anak kita yang selama ini menginginkan belajar tatap muka. Ya. Oke, yang kedua kaitannya dengan Mas Menteri nanti ngendikan bahwa keselamatan, kesehatan siswa itu yang utama. Ya. Ini berapa nih Pak? Menurut Pak Bu Isi dulu, Bu Isi dulu nih. Terkait dengan itu Pak, memang sama dengan Pak Muhtar tadi. Anak itu pengen ke sekolah, tetapi kita juga takut niki sehat tenan apa mboten. Ini anak-anak ini betul-betul istilahnya kalau prokesnya kan sudah diterapkan. Nek yang sekolah misalnya mengumpulkan tugas atau buku, ini dari pihak Satgas sekolah juga ngoyak-oyak Pak, supaya tidak terlalu lama nek pun ditumpuk ya wis ndang lek mantu nek mantu ojo mampir-mampir karena kita tidak tahu dapatnya dari mana. Lah ini memang Pak Mas Menteri ini benar, meskipun jane yo selak pengen kangen karo sekolahan ning gandeng kesehatan niku nomor 1 ya tetap harus diutamakan. Jadi sehat nomor 1. Kalau pengetahuan itu bisa belajar sendiri, tapi nek pun menyangkut ini faktor yang sangat utama ini nanti jangan sampai ada klaster dari sekolahan. Betul, ngaten Pak Nas. Oke, Pak Arja coba. Maka tindak lanjutnya adalah ketika kita mengundang atau anak-anak hadir di sekolah atau Bapak Ibu guru, maka perlu di WFO maka tetap dengan protokol COVID-19. Terus kemudian cara yang dilakukan SMA 2 Pak, coba Pak, menyewa Zoom meeting ya, yang jumlahnya 500 partisi. Jadi SMA 2 membuat kegiatan pembelajaran terjadwal 1 hari 2 jam ya, tapi tidak berlangsung terus menerus. 2 jam untuk kelas 10, 2 jam untuk kelas 11, 2 jam untuk kelas 12. Kenapa nyewa Zoom meeting dengan 500 partisi? Kegunaannya untuk apa? Kelas paralel, nah kalau SMK barangkali ada kesulitan karena program studinya beda-beda, tetapi tetap bisa dilaksanakan. Dalam arti dengan sewa Zoom meeting itu SMA saya bisa secara paralel 360 siswa itu bisa semuanya mengikuti pembelajaran, bisa menyampaikan konsep esensial, bisa menyampaikan ruang lingkup materi, bisa menyampaikan ini materi nanti akan disampaikan dengan model pembelajaran seperti apa, sampai dengan bisa melakukan remedial teaching dengan itu. Maka kemudian dengan hal itu Bapak Ibu pun gurunya gelem ra gelem, seneng ra seneng kudu esoh share screen. Nek enggak kita tidak bisa kemudian iki ngene. Maka ada pembimbingan, pendampingan, dan ada tim teknisi, dan saya ini juga melakukan supervisi pembelajaran dengan Zoom meeting itu. Maka saya buat kolegial supervision. Ada kendala Pak, misalnya di daerah yang jauh tidak ada sinyal, itu gimana ini kalau gitu tuh? Sementara kalau yang seperti itu 360 siswa itu juga tidak bisa total Pak. Ya kira-kira maksimal itu kadang cuma 325, bisa hanya 300. Namun ada tindak lanjutnya. Anak-anak yang
gagal gampangnya Good meeting. sinyalnya jauh dan sebagainya. Waktu awal kalau sekarang kan mereka sudah dapat sinyal dari Mas Menteri ya, dari Iya. kementerian. Dan ketika kemudian dirasakan ada program tertentu, maka terpaksa kita mengundang siswa paling ya sedikit yang bermasalah itu untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Dalam Iya. arti terus caranya piye? Yo caranya yo saya malah tidak seragam, nek seragam ndek masalah. Ya. Oh, Betul, gitu Pak. ya. Seperti Oke. Biayanya Nih. berapa Pak? Kalau mau boleh tahu Pak, sewa Zoom. biayanya 1 bulan kira-kira 1,2 sampai 1,5. Juta. Murah. Oh. Yes, ya Bu, Pak nanti. bos itu isoh ngono lho. Ya, ya itu yang disampaikan Pak Kepala SMA 2 Klaten yang menyewa Zoom ya. Dengan kalau di jauh ada kuota dari kementerian. Nah sekarang saya mau tanya ini Pak, selaku orang tua ini, efektifkah kuota yang diberikan dari kementerian ini Pak? Ketika sudah sampaikan ke anak, apakah si anak betul-betul menggunakan dengan maksimal atau mungkin ada main-main juga di situ Pak? Pengalaman mungkin dari orang tua ini yang coba. Ya, terima kasih untuk yang kedua kali apa yang disampaikan oleh Pak Nasikin ya. Ini pemberian kuota dari Pak Menteri itu ya memang bermanfaat Pak. Intinya bermanfaat sangat membantu kepada putra-putri kami. Ya untuk selanjutnya apa yang sampaikan Bapak, apakah itu untuk belajar terus? Ya kita sebagai orang tua jelas tidak mungkin Pak. Itu ya pasti mungkin ada waktu tertentu anak itu untuk main-main yang lain. Oh, gitu, Ya gitu. itu jelas Pak, jelas. Enggak mungkin kalau anak itu langsung terus-menerus belajar. Saya yakin juga ada nyon sewu rasa kebosanan dan sebagainya. Namun kita sebagai seorang orang tua selalu mengarahkan dan selalu greteh lah cara wong Jawa, tetap gretehi anak agar supaya memanfaatkan bantuan dari Pak Menteri itu untuk ke arah yang benar. Itu gitu ya. kita sebagai orang tua ngarahannya begitu Pak. Ya, Tapi juga terima kita kasih, keterbatasan, mungkin kita waktu kemana, mungkin anak Yon Sewu mencuri-curi waktu ya terserah itu anak-anak, intinya Oh, gitu. gitu. Terima kasih. Oke, Pak Komite, ini kaitannya dengan mitra sekolah ini ya. Semisal dari kementerian, dari dinas itu tidak ada kuota. Terus Pak Komite bagaimana langkah misalnya? Apakah ada langkah-langkah untuk ke situ mungkin Pak? Ya selama ini kalau tidak ada bantuan dari Mas Menteri berupa kuota, mungkin itu tadi yang saya sampaikan Pak Wali Murid, ini untuk yang daerah terpelosok, yang jauh dari jaringan internet, itu sangat kesulitan. Memang sedikit banyak, ini banyak membantu bagi siswa untuk belajar lewat mungkin Zoom meeting atau dan sebagainya. Kalau sampai itu terjadi, mohon maaf, tidak ada bantuan dari Pak Menteri, mungkin seperti Pak Guru yang lain mungkin banyak kesulitan untuk belajar mengajar yang tidak boleh dengan tatap muka. Oke, ada saran dari Pak Komite ini selaku mitra sekolah ini. Kalau bagi saya sebagai komite, mohon maaf Pak Menteri mungkin bisa dilanjutkan untuk dilanjutkan itu, lagi, ya. Karena itu sangat membantu. Dan tambah banyak mungkin Pak ya. Ya, tambah Oke. banyak mungkin. Ya memang kalau sedikit banyak ada siswa yang saya ada sisa kuota, sisa paketan mungkin digunakan yang lain. Ya, Tapi itu oke. sangat bermanfaat. Oh, sangat bermanfaat. Ya, Ya, harapan ya. kami memang itu mohon Pak Menteri bisa diberikan lagi untuk bantuan bagi siswa untuk paketan. Oh gitu ya. Jadi Pak Nas, Ya. kalau saya ini menambahkan dari Pak Komite nggih. Alangkah indahnya kalau dari kementerian itu juga bekerja sama dengan Kementerian Desa kalau nggak salah nggih. Karena di tiap kelurahan itu biasanya kan ada internet Ya, di gratis, desa. Gratis. Nah, ada internet dan gratis. Nah, ini apabila dari pejabat tingkat kabupaten atau kecamatan nanti bisa menginstruksikan ke kelurahan, kemudian membuat jadwal penggunaan, ini paling tidak akan membantu proses. Ini nggih Pak nggih. Ya. Masukannya. Oh, Jadi oke. kalau ada kerjasama dengan pihak yang
dari desa ini kan anak-anak juga tidak mengalami kesulitan, utamanya yang kalau nanti tidak ada BLAS, tidak ada bantuan itu kan paling tidak lewat itu. Kalau dari sekolah sama dengan Pak Arjo mungkin juga memberikan bantuan juga Pak. Dari kita yang SMK Jogonolen itu tahun kemarin itu pertama hanya anak yang bermasalah, kemudian seluruhnya, kemudian yang terakhir kemarin saat ujian. Nah ini kalau tadi saya bisa memberikan masukan ke Mas Menteri, kenapa tidak kolaborasi dengan dinas yang lain. Oh nggih, menarik sekali ini. Jadi dari Pak orang tua menyatakan bahwa kuotanya bermanfaat, tapi ada sisi lain yang kadang digunakan yang lain Pak ya. Iya. Jadi walaupun itu bermanfaat, hasil yang nusul dari Ibu Kepala SMK Jogonalan, Mas Menteri kerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Kominfo untuk ditanam wifi di desa-desa mungkin gitu. Jadi di samping masyarakat bisa menggunakan, siswa juga bisa menggunakan. Gitu. Nah dari pengalaman Pak Harja sama Bu Is selama hampir setahun ini kendala yang paling utama apa ya Pak ya? Kira-kira apa ya Pak? Kendala yang utama dalam PJJ ini apa? Kendala yang paling utama lah. Nah, gitu. Ya, saya pikir setiap sekolah karena ini SMK, SMA itu agak berbeda. Saya cerita SMA berbasis SMA 2 begitu ya. Di antaranya memang kita memastikan bahwa siswa itu belajar, guru mengajar itu yang tidak mudah. Maka apapun itu ya harus diusahakan. Tahun 2020 itu saya gampangannya tidak melakukan rekap. Kegiatan pembelajaran anak melu po ora itu ada di tangan guru. Tapi kalau sekarang ini sudah kita lakukan. Setiap hari Bapak Ibu guru itu harus melakukan rekap. Sehingga ketika kemudian anak-anak itu mengikuti atau tidak mengikuti itu terdeteksi. Setelah itu ketika dia tidak mengikuti, maka dari dipanggil ke sekolah sampai dilakukan home visit. Mungkinkah kemudian gurunya seperti di SD itu akan kesana kemari, kita ya juga tidak mudah. Maka langkah-langkah awal itu kemudian kita lakukan. Kita rekap, kita informasikan ini kok ramelu ngopo dan sebagainya sampai kemudian dipanggil ke sekolah. Permasalahan yang lain saya pikir rumusannya menjadi bagaimana model PJJ ataupun pengelolaan sekolah yang bisa mengakselerasi terbentuknya karakter. Pak guru, Bu guru yang ngajar itu mesti harus bagaimana. Maka termasuk pembinaan ekskul, saya pikir modelnya dibuat video. Karena ini lebih ke arah keterampilan. Maka Bapak Ibu guru itu yang semula bisa jadi internet, orang sudah pakai internet, kanggo PPT mulang nganggo LCD dulu bagus itu. Nganggo internet sudah hebat. Sekarang semua harus begitu. Iya, Semua betul, terpaksa iya, dan betul, dipaksa harus begitu. Ditambah kalau yang terkini bagaimana mengakselerasi PPK, tidak hanya PPK, tetapi bagaimana mengakselerasi terwujudnya 6 ciri profil pelajar Pancasila. Nah ini yang juga tidak mudah dan tantangan terkini bagi SMA, SMK maupun pembelajaran formal yang lain. Iya. Oke, tadi Bu Is juga menyatakan bahwa kendala ini adalah karakter ya Bu ya? Iya betul Pak. Karakter. Terus mungkin langkah yang sudah Ibu lakukan. Oh iya. Ini yang kalau untuk terkait dengan karakter siswa PPK tadi Pak Arjo mungkin sama dengan Pak Arjo sudah kita lakukan. Nah di awal bulan April nih kemarin kami sudah diskusi sama teman-teman kesiswaan STP 2K. Saya kalau misalnya kita buat guru kunjung bagaimana berbasis zonasi. Nah ini bisa mungkin akan tidak harus guru BP Pak, jadi bisa wali kelas atau siapa dalam satu sekolahan ini kita rekap berbasis zonasi. Misalnya dalam satu kelurahan ada berapa siswa atau yang sekolah di sini, kita kumpulkan di satu tempat,
Nah, nggak boleh Kemudian kerumunan Bu itu Bu. enggak, Wah. kalau jumlahnya sedikit Pak. Nanti kalau jumlahnya banyak kita Nah. bagi sesi begitu. Gitu, oke. Jadi mungkin misalnya di desa perawatan atau dukuh, di satu dukuh itu ada 5 siswa, lah ini ngumpul di satu tempat, di rumahnya siapa. Orang tua tidak usah terbebani harus nyuguh, nanti dari sekolah bawa snack, terus nanti bapak ibu hanya mendengarkan curhatan anak-anak. Ini setidak-tidaknya tahu, oh anak ini rambutnya gondrong, oh niki lho kok saya kue lemumen, iki oneng opo lah, misalnya seperti itu. Kemarin kami coba diskusi, kenapa tidak kita yang muridnya di lereng Merapi itu kan juga ada Pak, sak kecamatan mungkin nggak nyampe 10 lah, kenapa tidak gurunya berkunjung satu tim jagongan kira-kira 1 jam, nanti pulang dapat cerita. Itu nek misalnya nanti 1 bulan itu mungkin boten kemput lah, maka semua bapak ibu itu kemarin saya coba kita bikin misalnya ada 15 tim, satu tim ada 3 orang, nanti dalam 1 hari itu di satu tempat niku kan pun 15 tempat Pak. Lah terus PJJ ini bagaimana? Lah nanti bisa diakalin. Kami hanya ingin memastikan anak-anak kami itu yaitu tadi gek-gek engko nang omah loro ya ora ngerti, ataukah orangnya nggak ada di rumah, ataukah mungkin kita juga ingin mendengar curhatan dari orang tua. Kalau ini kan dari Pak orang tua siswa Pak Widodo, mungkin dari yang lain juga pengen apa ya bahasanya Pak Arjo, pengen mengungkapkan jane ngeten iki lho Bu susahnya lah. Nah, itu sudah pernah Bu komunikasi dengan orang tua baik luring maupun daring itu sudah pernah Kalau dilakukan ya? yang dulu saat awal pernah sekali Pak, itu kami ya istilahnya curhat sama orang tua lah, maka muncul tadi, Bu kula niku lajeng ngajari pripun nek bahasa Inggris, wong kula men nek enjing harus ke pasar, bocah kula dereng tangi. Nah, nek putrane Pak Harjo ndak masalah Pak, SMA itu kan sudah tertata lah. Nek SMK niku nek putri men gampil, nak sing lanang niku sebuah tantangan bagi kami, khususnya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Niki kalau dari siswa, dari guru nggih curhatnya banyak Pak. Niki pripun Bu, murid kula mboten sedaya ikut. Yes. Nanti diakomodir, kira-kira harus dikunjungi sama dengan Pak Harjo. Cuma masalahnya lebih kompleks kalau di SMK. Gitu Pak. Oke. Oke. Berarti kendala-kendala itu tetap ada ya dalam proses pembelajaran PJJ ini. Tapi Ya. apapun saya pikir ini kondisi yang tidak kita minta. Terpaksa, Tapi harus kita lakukan ya gitu ya. terpaksa, dipaksa atau kemudian jadi biasa dan kemudian kita harus bisa membuat inovasi. Iya. Bagaimana mensiasati kondisi ini menjadi sebuah Peluang mungkin ya, mungkin peluang ya. Ya. Peluang Iya. bagi Bapak Ibu guru Di balik. hari itu mengembangkan untuk mengembangkan ilmunya mungkin ya gitu Pak ya. Ya paling tidak tahun 2020 itu saya melalui tulisan dikenal Pak Nasikin Wah, menjadi selamat. kepala sekolah inovatif inspiratif nasional, padahal Iya. sekolahnya elek tur tuwa. Yang Udah penting SMA kepala segitu sekolahnya ya. punya inovasi Pak. Iya betul. Dari Betul, kegiatan-kegiatan yang Iya. terbatas. Ini Pak, saya tambah satu Pak. Ini kemarin saya sempat jagongan tadi bincang-bincang. Pak, kelurahan jenengan bulan-bulan ini berapa yang mengajukan menikah sebelum usia? Wih. Meningkat enggak? Ternyata meningkat Pak. Nah, Nah, ini termasuk mungkin dampak dari Dampak, PJJ iya. Pak ya. betul Pak. Oh, Nah, iya. ini tadi karena beberapa saat saya tanya teman yang di Depak itu permintaannya meningkat cukup drastis lah, kita nggak tahu kayak engko muridnya dhewe enten Oh, ngoten. weh. Nah, inilah tantangannya kita sebagai guru maupun kepala sekolah. Muridnya ini Pak Harjo 1.800 kan nggih mboten Sithik niku nggih. sithik, mriki 1.001 nggih kula nggih mboten apal Pak. Iya, betul. Ya,
ternyata dinamika PJJ itu luar biasa ini. Nah, saya pengen satu ini. Mungkin kolaborasi dari berempat ini yang mewakili SMA, mewakili SMK, mewakili komite dan mewakili orang tua. Satu keinginan keinginan yang ini untuk ke depan, istilahnya apa ya, biar Indonesia maju, pendidikan maju ini di masa pandemi ini seperti apa? Ayo. Ya, ini apa ya nanti Kepala satu sekolah ini inovatif. mungkin kolaborasi dari berempat ini apa yang ingin diinginkan dari pandemi ini untuk kemajuan pendidikan itu apa itu? Saya Ya. pikir tadi semuanya sudah mendengarkan. Saya hanya merangkum saja. Semua Bapak Ibu tadi menginginkan anaknya tetap belajar. Tetap belajar Tapi berarti. situasinya pandemi. Terus bagaimana mengintegrasikan karakter itu dan tidak hanya sekedar karakter, tetapi pelajar Pancasila dengan 6 ciri. Ya, cirinya apa saja? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis lah. Dengan kondisi seperti ini caranya piye? Maka kita harus optimalkan PJJ yang ada. Karena tidak kita mau nekat, tadi sudah sampaikan. Bisa berani. Keselamatan dan kesehatan Nomor satu. Itu yang utama. Iya, betul. maka kita tetap harus sehat, kita tetap harus hidup untuk bisa meneruskan long life education itu. Nah, dari sisi guru tentu bahwa kemudian anak-anak SMK ini bagaimana mau terampil, tetap saja ideal yang ciri 6 pelajar Pancasila baik SMA maupun SMK sama. Maksudnya diharapkan seperti itu sesuai dengan mercusuarnya masing-masing, tujuannya masing-masing. Anak tetap belajar. Jadi kalau sekolah otomatis Pak Kepala Sekolah pastikan bahwa gurunya itu mengajar. Pak Guru pastikan muridnya belajar. Jangan sampai tadi bangunnya kesiangan, caranya piye? Nek esok nek umpomo tadi saya sampaikan nanti ada Zoom meeting nganggo seragam jam sekian mesti wis tangi. Nah, maka saya mintakan nganggo seragam jam tertentu. Saiki kelas 10 sesok kelas piro, sehingga dia akan tetap berseragam. Lah terus piye? Ya Bapak Ibu guru tetap harus melaksanakan tupoksinya Pak guru Bu guru itu. Salah satu hasil penelitian terkini, gedung sing mewah magrong-magrong itu pengaruhnya sangat kecil dibandingkan dengan tindak lanjut dan penguatan dari Bapak Ibu guru. Itu yang paling murah tapi efeknya yang paling besar. Kalau itu yang kita lakukan sejajar atau seiring dengan kehendaknya Pak Komite dan Bapak Ibu orang tua wali murid tadi, saya pikir Pak Guru Bu Guru itu menjalankan tupoksi ini. Nek ngomong duit rezekinya ora haram, tapi tidak subhat tapi halal. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga kemuliaan itu, ya gajinya jadi haram kuwi. Karena apa? Tugasnya tidak dilakukan. Terus Ya, apalagi betul, ya. muridnya ya ret apa-apa, maka dipastikan muridnya belajar. Caranya piye? Ya guru harus tetap melaksanakan evaluasi. Dia harus merencanakan mengevaluasi, dia harus buat alat ukur, dia harus analisis Ya, intinya saat ini harusnya guru lebih kreatif gitu ya. Kreatif, inovatif. Guru Lebih kreatif, kepala lebih sekolah inovatif harus di dalam kreatif masa pandemi ini ya dan gitu ya. kolaborasi dengan Iya. orang tua karena Oh, sekolah gitu, di ya. rumah itu. Ya. Kata kuncinya guru di sekolah ini harus punya kreatif, punya inovasi untuk bagaimana pembelajaran daring ini bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, dari komite sekarang ini, pripun Pak? Ada yang paling utama yang ini yang diinginkan itu Pak? Kalau yang kami kan dari komite seperti yang tadi Bu Kepala Sekolah sampaikan, apapun keadaannya sekarang, kalau untuk PJJ itu harus ada tadi kreatif dan inovatif. Kami dari komite selalu mendukung. Ya, siap. Mendukung karena apa? Itu langkah yang baik Pak. Tadi sampaikan bahwa kesehatan adalah nomor 1. Itulah yang kami jaga selama ini. Gitu, Pak. Oke.
Dari orang tua Pak, mungkin dari orang tua ini seperti apa Pak yang rangkuman dari tadi itu yang diinginkan pihak orang tua, karena saat ini kan saya tahu sendiri Pak ya, pembelajaran di rumah itu kadang-kadang yang malah jadi budak itu malah ibunya kadang. Nggih, mungkin Pak, bener lah niku Pak. Nggih. Pengalaman pribadi asli. Iya ya. Curhat Pak Nas. Ya, terima kasih Pak. Ini memang apa yang disampaikan kesemuanya tadi betul sekali, dan ini merupakan tantangan juga Pak bagi kami sebagai orang tua. Apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah Pak Harjo tadi memang betul, guru harus lebih insentif lagi, dan kita sebagai orang tua harus juga berkolaborasi. Jadi kita juga tidak hanya tinggal diam Pak ya. Tidak diam. Okay. Kalau kita hanya masa bodoh, nanti kasihan anak-anak kita sendiri Pak. Intinya gitu Pak. Jadi tetap orang tua mau tidak mau, gelem ra gelem ya harus ikut terlibat di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Betul sekali. Gitu Pak, terima kasih. Oke, dari Ibu terakhir Bu ya. Ini gongnya Pak, Ya, kesimpulannya gongnya, tadi dari pembicaraan itu ternyata Janaka 5 Pak. Iya. Bekerja, belajar, berinovasi, harus berkolaborasi. Iya. 5 niku berarti 5 kan Pancasila tadi, pelajar Pancasila. Rukun Islam ada 5 misalnya. Lah ini kan Janaka niku memang Janaka niku rak bojone oke ya. Sekolah nek ndek bojo kan mangke bocah mboten pinter. Nah, Janaka niku orangnya gesit, bijaksana, terengginas. Nah, niki kesimpulannya Janaka 5 bersama Pak Nasikin, Pak Andang, Pak Antoni KCD 5. Ngeten nggih Pak. Oh, nggih. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya bahwa PJJ saat ini bukan menjadi penghalang mungkin bukan menjadi penghalang untuk berkreasi, berinovasi. Jadi usulan Bu Is bahwa Janaka 5, J-nya itu bekerja, No-nya berinovasi, Ko-nya berkolaborasi. Betul Pak. Jadi kolaborasi antara sekolah, komite, orang tua itu tetap harus untuk sesuatu yang nanti diberikan kepada anak-anak kita untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih Pak Ibu semuanya hadir pada ngobrol bareng saat ini. Nanti kita bisa ketemu lagi pada ngobrol yang lain dengan tema yang berbeda pula. Yang lagi nanti apa kita bicarakan bersama. Monggo Pak, terima bisa kasih. diminum. Terima kasih, monggo diminum. Susu coklat, nyusu sama Pak Nas dan Pak Harjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.